Kita lanjut lagi ya di pertanyaan ketiga. Ketiga ya, kita lanjut ya. Oke, makasih Mbak Atim. Nah, sebelum lebih jauh lagi nih, ada juga tuh pertanyaan tentang apa itu SSCASN. Bisa dijawab Mbak Indana atau Mbak Atim? Nah, ini juga ada yang masih bingung ya, SSCASN itu apa, jadi langsung lah dijawab oleh panitia Mbak Indana ya, Mbak Indana Sulfa. Ya, baik. Jadi SSCASN itu adalah sistem seleksi calon aparatur sipil negara yang merupakan situs resmi pendaftaran ASN secara nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi ASN ke seluruh instansi, baik pusat maupun daerah. Jadi satu portal aja gitu ya. Tidak lagi pendaftaran itu di masing-masing instansi, tapi semuanya baik instansi pusat ataupun daerah daftarnya melalui SSCASN. SSCASN ini dikelola oleh BKN sebagai panitia seleksi penerimaan nasional. Kemudian kita sama-sama tahu ya, bisa diakses di https://sscsn.bkn.id. Nah, SSCASN ini juga sebagai suatu ekosistem, tidak hanya berisikan satu portal saja, helpdesk saja, tetapi ada lagi subsistem lain di dalamnya dari mulai awal pendaftaran sampai dengan nanti pengolahan akhir, pengisian DRH, dan nanti ke penetapan. Gitu. Nah, jadi singkatnya Win, jadi ini SSCASN itu sebuah website yang dibuatkan pemerintah untuk mengumpulkan semua informasi mengenai seleksi CPNS tahun 2023 ya, karena kan kita baru mulai pembuatan akun ini. Sorry ya, webnya itu baru dibuat tahun 2023, jadi memang ini baru. Jadi tujuannya dari SSCASN itu mengumpulkan semua informasi seleksi ya, entah CPNS maupun P3K dari seluruh instansi. Jadi next tahun teman-teman tidak perlu mendaftar secara instansinya, per instansi tidak diperbolehkan lagi karena pemerintah sudah mempunyai satu pintu ya yang namanya SSCASN yang isinya itu pure mengenai semua informasi mengenai seleksi CPNS dan P3K. Itu ya, itu secara singkatnya aja ya. Oke, kita lanjut ya di pertanyaan selanjutnya. Oke, makasih Mbak Indana. Jadi SSCASN itu lengkap ya dari mulai pendaftaran. Jadi apabila ada kendala itu di helpdesk juga ada ya. Kemudian seleksinya semuanya ada di dalam situ ya Mbak, terpampang. Jadi nilai ataupun nanti sampai dengan penerimaan apabila diterima jadi ada di dalam SSCASN itu. Oke. Jadi juga banyak nih ada pertanyaan apakah calon pelamar perlu buat akun baru karena kan banyak juga yang sudah mencoba berkali-kali ya. Jadi di tahun 2021, 2022 itu mereka sudah punya akun tapi apakah perlu nih buat akun baru? Oke, bisa dijawab? Nah, ini pertanyaan yang sering ya waktunya pembuatan akun yang banyak bertanya, apakah kalau misalnya teman-teman sudah tidak lolos misalnya tahun 2021 teman-teman tidak lolos tapi masih punya akun, apakah wajib lagi membuat akun di CPNS tahun 2023 atau cukup menggunakan akunnya tahun 2021. Jadi ini akan dijawab kayaknya Pak Gali ya langsungnya menjawabnya. Ya. Untuk pelamar, seluruh pelamar maupun mungkin banyak yang bertanya tuh di teman-teman P3K Guru ya, karena kemarin aturannya memang sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi untuk tahun ini seluruh pelamar harus membuat akun terlebih dahulu. Seperti itu, Mbak. Nah, ini jawabannya yang real ya dari panitia BKN. Jadi semua sistem itu kemarin kan agak perlambatan pembukaan akun ya, itu kan disebabkan banyaknya teman-teman yang mengakses dengan akun yang lama dan itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi reset akun ya itu cukup lama dan kemarin agak lambat ya di pembukaan yang hasilnya kalau tidak salah 3 Oktober ya dimulai baru di tanggal 6 kalau salah ya. Intinya bukan 6 ya, sorry. Oktober. Nah, intinya ini ya November kalau salah ya, November. Itu intinya ditunda ya gara-gara banyak teman-teman yang akses yang akun yang lama ya, teman-teman akses di CPNS tahun 2023 itu yang tidak dipergunakan. Jadi semua akun itu baru ya. Jadi misalnya tahun 2023 ya kita pakai 2023.
Kalau nanti misalnya ada lagi misalnya di 2024, jadi teman-teman tetap membuat akun yang baru ya namanya. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan di ke-6 kalau salah ya, pertanyaan ke-6. Bisa dicatat ya ini sobat BKN. Jadi seluruh pelamar itu harus membuat akun baru. Oke. Ini ada juga nih pertanyaan, apa saja kategori pelamar? Bisa dijawab, Mbak? Kategori pelamar ya. Jadi di tahun ini kita lumayan gemuk ya formasinya. Ada 4 jenis pengadaan, dari mulai CPNS, kemudian P3K Guru, P3K Nakes, dan P3K Teknis. Nah, untuk CPNS dan P3K itu memang secara peraturan dibagi ke 2 jenis kategori ya. Ada pelamar umum dan pelamar khusus. Namun untuk CPNS, pelamar khusus ini dibagi lagi menjadi disabilitas, kemudian putra-putri Papua, lulusan terbaik, diaspora, dan tenaga siber. Sedangkan untuk P3K, teknis dan nakes itu khususnya terdiri dari PHK 2 dan non-ASN. Sedangkan untuk P3K guru, yang dimaksud khusus itu ada prioritas, PHK 2 dan non-ASN. Seperti itu. Nah, jadi untuk inti dari pembahasan dari Mbak Indana ya, yang terpenting itu untuk formasi CPNS dan P3K ketiga ya, teknis, guru sama kesehatan, itu sekarang di tahun ini tuh memperbanyak ya seleksinya dan memperbanyak formasi yang dibuka. Nah, kalau untuk CPNS itu bebas ya, ada pembagian dari disabilitas, ada mahasiswa-mahasiswi dari Papua, ada yang kumlat atau yang terbaik, ada yang diaspora juga, yang P3K yang lain ada THK 2 sama non ASN. Nah, itu semua, ada juga yang P3K guru juga, ada yang dijelaskan Mbak Indana itu ini ya, yang sudah sudah mengabdi di sekolah-sekolah ya. Jadi misalnya sudah mengabdi 2 tahun dan itu namanya prioritas ya, yang akan diluluskan di P3K guru gitu ya. Itu mungkin kakak juga sudah kakak jelaskan ya di video-videonya kakak sebelumnya, di playlistnya kakak mengenai alur pendaftaran itu ya, maksudnya alur pendaftaran atau penjelasan ya yang kakak jawab di situ. Ya, kita lanjut lagi ya di pertanyaan ke-6 kalau saya kan. Lanjut. Oke, terima kasih Mbak Indana. Jadi Sobat BKN bisa disimak ya. Jadi ada kategori pelamar yang sesuai dengan latar belakang Sobat BKN ini. Kemudian itu ada pertanyaan, ketentuan umum pelamar yang perlu diperhatikan sebelum mendaftar. Apa itu ya, Mbak? Jadi ketentuan umum pelamar bisa sebenarnya sudah dijelaskan juga ya di buku petunjuk. Nanti teman-teman juga bisa membaca yang sudah disediakan di portalnya Mas Galih dan tim. Jadi yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melamar itu beberapa dokumen-dokumen seperti KTP, kemudian kartu keluarga, kemudian ijazah, transkrip, kemudian jika dipersyaratkan di jabatan tersebut ada syarat sertifikat, maka juga harus diunggah. Seperti itu, Pak. Mungkin menambahkan ya, jadi untuk ketentuan umum pelamar itu ada di Permenpan. Permenpannya ini antara P3K dengan CPNS berbeda, jadi ada 2 Permenpan. Tapi ketentuan secara umumnya mungkin ada juga di FAQ, bisa dibaca di sana, seperti tidak pernah dipidana gitu kan, 2 tahun atau lebih, kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, TNI, Polri gitu kan. Terus tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Nah, kemudian untuk pelamar CPNS itu tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian negara. Sedangkan untuk P3K ditambahkan tidak berkedudukan sebagai calon P3K dan P3K aktif. Itu.
tidak menjadi anggota parpol, kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan, sehat jasmani rohani, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi. Nah, sebenarnya ini cukup banyak juga penjelasan dari Mbak Indana ya. Sebenarnya ini juga menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang mengatakan ya, bagaimana kalau misalnya dari P3 sudah lolos di P3K tahun kemarin ya, mau mendaftar lagi P3K dengan jenis yang lain. Nah, kalau ini sudah disampaikan dari Mbak Indana, sebelum kontraknya habis kan, untuk P3K kan ada kontrak ya, karena kan dia perjanjian kontrak. Ketika kontraknya belum selesai, maka dia masih belum bisa mengubah P3K-nya. Ini jelas ya, karena ada persyaratan di surat keputusan tadi yang dijelaskan oleh Mbak Indana. Dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan untuk mendaftar kembali P3K dengan jenis yang berbeda ketika masa kontraknya belum selesai ya. Karena kan P3K itu ada kontraknya lah, tahunnya sebelumnya selesai gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau minat ya, atau yang sedang berminat atau sedang mencari info mengenai apakah P3K bisa mendaftar kembali di P3K yang dengan jenis yang lain, itu sudah dijawab oleh Mbak Indana, itu tidak diperbolehkan ya. Oke, kita terakhir ya, pertanyaan terakhir, baru nanti kita masuk di part 2 ya, part 3 ya, karena kan tadi ini satu video itu sampai di part kedua ya, ini jadi selanjutnya di part 3 ya, terakhir ya. Oke, makasih Mbak Indana dan Mbak Atim ya atas jawabannya. Kemudian ada juga nih pertanyaan, yaitu berapa batas usia yang bisa mendaftar seleksi CASN 2023? Karena ini kan namanya CASN ya, bukan CPNS saja, jadi ada P3K juga. Jadi bisa dijawab Mbak, ini batas usianya berapa? Ya, baik, untuk CPNS batas usianya 18 sampai dengan 35 tahun, sedangkan P3K mulai dari 20 tahun sampai dengan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Jadi nanti mungkin bisa dicek di ketentuan masing-masing instansi, karena batas usia maksimum ini bisa beragam sesuai dengan nanti yang di-set olehnya gitu ya. Oke, baik Sobat Bagikan, saya catat ya ini batas usia. Oke, jadi tadi ya jelasan mengenai batas usia. Kalau CPNS itu dari 18 sampai 35, dan untuk P3K itu dari 20 ya, minimum 20 sampai 1 tahun sebelumnya masa pensiun dari setiap instansi. Jadi misalnya masa pensiun di instansi A misalnya sampai umurnya 50 tahun, jadi 49, itu teman-teman masih bisa mendaftar. Jadi ada jeda waktu 1 tahun sebelum masa pensiun. Oke, itu yang dijelaskan. Dan mungkin ini terakhir ya untuk di part kedua. Dan nanti part 3-nya mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Jadi teman-teman tetap nonton video ini dan jangan lupa ya like, share, dan subscribe. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.